Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil lanjut naik dan mencapai angka 7.000 kembali. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham PBRI yang hari ini juga berhasil bangkit dan mencapai atau naik di atas harga 3.800. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih sideways, dan ternyata JP Morgan merekomendasikan saham ini menjelang pengumuman dari suku bunga Bank Indonesia. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul rekomendasi JP Morgan untuk CTRA menjelang pengumuman BI rate. Kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Perbankan investasi asal Amerika Serikat ini menilai bahwa CTRA memiliki prospek pertumbuhan kinerja yang positif dengan harga saham yang terbilang menarik untuk diakumulasi menjelang pengumuman suku bunga acuan alias BI rate. Jika kita baca lebih lanjut untuk target harganya, bisa kita lihat di sini. Kami masih merekomendasikan untuk buy untuk CTRA dengan target harga itu di sekitar 1.100. Jadi analis dari Pani Sekuritas menyarankan untuk buy dengan target 1.100. Dan jika kita perhatikan, sebanyak 21 dari 23 sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk CTRA. Dua sekuritas lainnya masih mempertahankan rating hold untuk perseroan. Dan target harga untuk CTRA berdasarkan konsensus analisa di himpun Bloomberg itu di sekitar harga 1.374. Atau potensi imbal hasil sekitar 41% dari harga perseroan pada penutupan perdagangan kemarin. Jadi jika kita perhatikan secara teknikal, sebenarnya CTRA secara teknikal masih oke. Sebelum memang sempat terkoreksi di bawah garis EMA 50, saat ini mulai bangkit kembali, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini, CTRA masih mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 980. Dan di atasnya masih ada resistensi psikologis di harga 1000. Sebelumnya juga sempat beberapa kali mencoba break harga 1000, CTRA gagal break dan kembali melemah. Jadi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya saham CTRA, misalnya saat ini masih bisa di hold selama CTRA tidak turun kembali bawah garis EMA 50. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham CTRA, bisa kita lihat di sini. Asing hari ini masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus keluar. Tapi jika kita perhatikan di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar untuk saham CTRA. Jadi masih menarik. Masih ada akumulasi, misalnya masih bisa buy on breakout apabila CTRA berhasil break 980, walaupun di atasnya masih ada harga 1000, bisa swing di harga 1000 atau hold saya terus selama 980 tidak terlewati dengan target di 1050. Jadi CTRA apabila teman-teman mau lebih aman, bisa tunggu CTRA berhasil break 1000 baru buy on breakout di sekitar harga 1000. Atau bisa buy on breakout di sekitar garis EMA 150. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry karena CTRA masih ada potensi untuk kembali melemah ke 950. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham NICL. NICL hari ini sempat mencoba naik melewati harga 1000, tapi penutupan hanya naik tepat di harga 1000. Jadi bisa kita lihat secara teknikal sebenarnya NICL masih oke. Sebelum sempat mengetes garis EMA 50, masih bisa bertahan dari rebound. Terus setelah berhasil rebound bisa kita lihat NICL masih kesulitan beri harga 1000 dan sempat melemah kemarin. Setelah melemah belum sempat kembali mengetes harga di sekitar 900 atau di sekitar garis EMA 50, NICL berhasil rebound kembali. Pada kenaikan 3% lebih ini memang candle tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk NICL, bisa kita lihat asing masih keluar. Di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk NICL apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold. Karena NICL sebelumnya memang masuk watchlist kami barang teman-teman member untuk dipantau di sekitar support EMA 50 150. Kami juga ada pantau BBTN yang ternyata kemarin melemah di bawah garis EMA 50 150, tapi hari ini kembali rebound. Nanti akan saya coba bahas. Jadi NICL secara candle memang hari ini tidak begitu oke dan terpantau tidak ada akumulasi besar, jadi tetap harus hati-hati. Tapi secara teknikal misalnya masih bisa di hold selama masih kuat di atas 900. Yang ingin coba pantau di entry pun masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil break harga 1000, karena apabila berhasil break ada potensi ke target terdekat di 1080 sampai target bijau di sekitar 1150. Jika teman-teman masih gagal break dan melemah, saya juga masih bisa coba tunggu di harga 900 untuk buy on support di sekitar garis EMA 50. Oke, selanjutnya saya coba update BBTN.
BBTN sebelum juga masuk watchlist kami untuk kami pantau apabila memang masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50-150, dan ternyata BBTN gagal bertahan, kembali melemah sehingga pada saat itu tidak layak untuk entry. Tapi menarik, kenaikan hari ini membuat BBTN naik kembali di atas kedua garis EMA. Jadi candle hari ini membuat BBTN mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita lihat pada kenaikan 5% ini candle lumayan solid, dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi. Tapi asing terlihat masih terus keluar dari saham BBTN. Jadi untuk BBTN apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1100 sampai garis EMA 50 di harga 1110, Musa bisa jadikan kedua garis EMA ini untuk trailing stop. Dan saya lihat karena saat ini sektor perbankan sudah mulai bangkit, masih ada potensi untuk lanjut naik ke target terdekat di sekitar harga 1180 sampai 1200. Tapi apabila teman-teman belum coba pantau dan entry, bisa lebih oke tetap tunggu terkoreksi kembali mendekati garis EMA 50-150. Apabila masih bisa bertahan dari bawah, baru coba ikut entry. Ya, selanjutnya saya akan coba analisa saham Doit yang hari ini juga naik 4% lebih ke 378. Jika kita perhatikan secara teknikal memang Doit saat ini masih belum oke. Sebelumnya beberapa kali mencoba break harga 500 dan garis EMA 150, Doit gagal break, malah turun bawah garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan sudah mulai downtrend kembali. Dan jika kita lihat, Doit belum sempat turun mengetes harga 340, baru di sekitar harga 356, Doit sudah bisa bertahan dan mencoba bangkit. Sebelumnya jika kita perhatikan pada April, Doit sempat menyentuh sekitar 340 saat itu mulai bangkit. Candle hari ini lumayan solid, tapi jika kita lihat kenaikan saat ini membuat Doit dekat dengan resisten di 380. Secara teknikal saya lihat Doit akan menarik apabila memang berhasil naik di atas 380. Tapi jika terpantau mencoba break 380 ternyata gagal, secara pergerakan saya masih beresiko untuk coba entry. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing sebenarnya sudah terus masuk dalam beberapa minggu terakhir ini, tapi di broker summary terpantau ini belum ada akumulasi. Jadi Doit saya masih bisa jadikan watchlist untuk dipantau, tapi lebih oke adalah buy on breakout apabila berhasil break. Karena apabila berhasil break, ada potensi untuk mulai membentuk high low, ada potensi untuk mengetes 400. Apabila berhasil break, secara teknikal akan lebih oke lagi, karena ada potensi untuk menuju garis EMA 50 di harga 430. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.